warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Saudara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Jembatan penghubung sejumlah desa di Kecamatan Indramakmu, Aceh Timur ambruk untuk ketiga kalinya. Sejumlah barang selundupan dari Thailand termasuk sepeda motor ilegal disita petugas Bea dan Cukai Kota Langsa. Stok darah di UTD RSUD Dr. Fauziah menipis seiring permintaan darah untuk pasien dan beberapa rumah sakit meningkat. Jembatan penghubung sejumlah desa di Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur kembali ambruk. Ambruknya jembatan merupakan yang ketiga kalinya menyebabkan aktivitas warga terganggu. Jembatan yang menghubungkan desa Juluk Raya Utara dengan desa Pelita Sagup Jaya ambruk ke sungai. Kejadiannya ini diperkirakan akibat jembatan tidak mampu menahan beban. Warga yang hendak bekerja harus memilih jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Demikian juga para pelajar dari Juluk Raya Utara juga harus memutar dari pusat kecamatan meski membutuhkan waktu yang lama. Jembatan tersebut rusak parah sejak 4 tahun lalu akibat diterjang arus banjir. Warga membangun jembatan darurat menggunakan bahan seadanya, namun tidak bertahan lama. Jembatan ini sudah kurang lebih ada sekitar 4 tahun rusak dan sudah berapa kali diperbaiki. Namun pada hari ini terjadi lagi ketika mobil yang melintas, sama-sama kita melihat mobilnya ya kecemplung ke dalam sungai karena kondisi jembatan darurat ini sudah lapuk. Dengan harapan ini ada perhatian juga dari perusahaan PTP Juluk Raya Utara dan juga perusahaan PT Juluk Raya Selatan dengan dana CSR-nya untuk membantu pembangunan jembatan di Kampung Pelita Sagup Jaya ini, karena ini juga menjadi jalan lintas kecamatan antara Kampung dan juga ke kabupaten. Warga berharap kepada perusahaan BUMN PTPN agar membantu membangun jembatan melalui dana CSR secara permanen. Berharap jembatan Pelita ini untuk segera dibangun karena jembatan ini berhubung antar desa dan keperluan masyarakat untuk berkebun dan anak-anak sekolah pun melewati jembatan yang rusak ini. Selama ini jembatan itu rawan kecelakaan dan ada beberapa mobil yang jatuh ke dalam sungai yang tersebut. Jembatan tersebut merupakan jembatan alternatif namun sangat vital bagi warga. Jembatan ini bisa mempersingkat jarak menuju kota, kecamatan, atau kabupaten. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Petugas Bea dan Cukai Langsa menggagalkan penyeludupan motor ilegal dari Thailand. Motor dan onderdil tanpa izin disita dari sebuah truk yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera akhir pekan lalu. Sebanyak 8 sepeda motor berplat polisi Thailand disita petugas. Selain itu, 20 koli onderdil sepeda motor yang diangkut dengan truk ikut disita. Pengungkapan penyeludupan barang ilegal berawal dari informasi yang mengabari penyeludupan barang melalui jalur darat di Aceh Tamiang. Petugas kemudian patroli sambil menyelidiki dan truk mencurigakan melaju kencang menuju Medan, Sumatera Utara. Truk tersebut berusaha kabur melalui perkebunan sawit setelah pengejaran sejauh 35 km selama 1 jam. Kendaraan itu akhirnya ditemukan terparkir tanpa supir di tengah kebun. Petugas menemukan barang impor ilegal senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah. Sejumlah plat nomor polisi lain juga ditemukan yang diduga untuk mengelabui petugas saat beroperasi. Yang lainnya enggak ada di
pada tanggal 13 September 2025 hari Sabtu berhasil menggagalkan suatu upaya penyelundupan barang ilegal berupa kendaraan bermotor asal Thailand. Kenapa kita bisa asal Thailand? Karena setelah kita bongkar barang-barang yang kita ini isinya memang dari suatu kendaraan sepeda motor roda 2, ada 8 unit. Itu nomor polisinya itu masih Thailand. Kantor Bea dan Cukai meningkatkan pengawasan dan penindakan penyeludupan barang ilegal untuk melindungi masyarakat dan mencegah kerugian negara. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Beberapa orang dengan gangguan jiwa dan pengemis keliling terlihat diamankan petugas Satpol PP Kota Langsa. Mereka ditertibkan setelah aktivitasnya di ruang publik dinilai meresahkan dan mengganggu ketertiban warga. Operasi penertiban ini berasal dari laporan masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran ODGJ dan gepeng di sejumlah titik ramai kota. Petugas kemudian membawa mereka ke kantor Satpol PP sebelum diserahkan kepada Dinas Sosial dan pihak terkait untuk mendapat penanganan lanjutan. ODGJ yang dijemput langsung dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan medis, sementara para gepeng akan dibina dan dipulangkan ke daerah asal agar tidak kembali turun ke jalan. Kabid Linmas Satpol PP Kota Langsa Rizky Julianda mengatakan penertiban semacam ini rutin dilakukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Lumayan sering, setiap dalam bulan ini mungkin ada sekitar 5 laporan yang kami tindak lanjut. Semua kami proses, kami amankan, kami tertibkan, dan kami bawa untuk ODGJ, kami bawa ke puskesmas, untuk gelandangan dan lapang kita bawa ke Dinas Sosial. Diimbau kepada warga agar tidak ragu melaporkan jika menemukan ODGJ atau gepeng di lingkungan sekitar, supaya segera ditangani dengan cara yang tepat dan humanis. Tim Liputan melaporkan dari Langsa. Lonjakan harga kebutuhan pokok kembali meresahkan masyarakat. Kali ini cabai menjadi komoditas yang mengalami kenaikan signifikan. Dalam sepekan terakhir, harga cabai merah dan cabai hijau di pasar Krung Mane Aceh Utara meroket tajam. Kondisi ini membuat daya beli warga tergerus. Kenaikan harga cabai berdampak kepada ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya masyarakat terbiasa membeli per kilogram, kini hanya mampu membeli per ons. Harga cabai merah yang biasanya Rp50.000 per kilogram kini menembus Rp80.000. Bahkan sempat mencapai Rp100.000. Sementara cabai hijau juga naik 2 kali lipat dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Pedagang kecil ikut terdampak, harus memutar otak agar dagangannya tetap laku. Seperti cabai kalau dulu saya belinya per kilo, sekarang per on gitu. Karena harganya lagi naik. Depannya ya gimana lah, pemerintah agak kurang sikit lah gitu. Biar sama-sama enak. Dan kita yang beli juga enak, yang nanam cabai juga enak gitu. Bawang udah lumayan lah. Dari dulu harganya sekitar 60, sekarang udah kurang lah gitu. Menurut pedagang, lonjakan harga dipicu 2 faktor utama, meningkatnya permintaan menjelang perayaan Maulid, serta berkurangnya hasil panen cabai lokal. Kondisi ini memaksa pasokan didatangkan dari Sumatera Utara, yang otomatis meningkatkan harga jual. Lagi turun, hari ini turun, besok naik, dikarenakan barangnya lagi kosong. Untuk harganya berapa? Misalnya ini hari 80, besok turun 70. Posisinya hari ini turun. Berarti turun 10.000. Ada gambaran sampai 100.000 per kilo. Dikarenakan menyambut bulan Maulid juga, karena pemasukan cabainya kurang. Di luar dari Medan, karena pemasukan punya lokal kurang. Cabai hijau pun ikut juga naik. Dari harga 30 sampai 60. Kenaikan harga ini diprediksi masih akan berlanjut
Jika pasokan belum stabil, masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan agar harga cabai kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.